Halo Sobat YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih masih sudah mampir di channel kami, Harim dan Krisna Media. Untuk Sobat YouTube yang baru pertama kali mampir di channel kami ini, roll the intro. Jika Sobat YouTube tertarik dengan konten-konten seperti di intro tadi, silahkan subscribe ke channel kami ini. Semoga kedepannya kami bisa memberikan video-video yang bermanfaat buat Sobat YouTube sekalian. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya. Oke, di video kali ini, saya akan kembali membahas DJI Mini 3 Pro ini. Kenapa jarak antara video terakhir dengan video saat ini begitu jauh ya? Karena harus saya informasikan kepada Sobat YouTube sekalian bahwa DJI beberapa kali mengupdate firmware dari DJI Mini 3 Pro ini dan DJI Fly App itu sendiri. Jadi kurang lebih 4 kali DJI sudah mengeluarkan update di Fly App maupun di firmware dari DJI Mini 3 Pro ini. Jadi menurut saya firmware yang terakhir ini sudah sepertinya akan final ya. Jadi tidak akan ada koreksi lagi dari DJI. Dan saya berpikir sampai firmware-nya final baru akan saya share ke Sobat YouTube sekalian. Di samping itu ada beberapa aksesoris yang sepertinya DJI agak kewalahan untuk stocking dari DJI Mini 3 Pro ini maupun aksesorisnya ya. Terutama di Fly More combo-nya untuk yang plus maupun yang standar ya. Jadi ada dua Fly More combo, ada yang plus yaitu bisa sampai di atas kertas 48 menit, ada yang biasa seperti yang di paket penjualan sebelumnya yaitu di 34 menit di atas kertas ya. Kemudian di samping itu juga ada ND filter ya. ND filter pihak ketiga juga agak terlambat supply-nya ya. Saya sendiri akhirnya membeli ND filter dari DJI official sendiri. Jadi kita dapat ND 16, 64 dan 256. Ya, walaupun variasi ND-nya tidak terlalu banyak, sedikit banyak membantu untuk menghasilkan footage yang lebih bagus. Oke, berbeda dengan video-video saya sebelumnya di Mavic Air 2 maupun di Mini 2, untuk Mini 3 Pro ini untuk keunggulan dan kekurangannya nanti akan saya bagi menjadi dua video ya. Karena banyak sekali hal yang bisa kita ulik dari DJI Mini 3 Pro ini. Banyak sekali upgrade yang diberikan oleh DJI di DJI Mini 3 Pro ini. Hampir menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau harapan-harapan saya di video-video saya sebelumnya, baik itu di DJI Mini 2 maupun di DJI Mavic Air, bahkan di Air2S juga. Jadi ada beberapa hal yang merupakan suatu terobosan yang luar biasa dari DJI untuk kelas drone di bawah 250 gram ya. Di bawah 250 gram itu masih quote unquote ya. Oke ya, yang pertama yang menurut saya keunggulan yang pertama adalah propellernya ya. Kebisingan propellernya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan seri-seri Mavic maupun seri Mini ataupun Air yang sudah beredar sebelumnya ya. Jadi DJI Mini 3 Pro ini memang di setiap video yang saya sampaikan ke Sobat YouTube, DJI memberikan improvement terhadap kebisingan dari propellernya sendiri. Namun di DJI Mini 3 Pro ini tingkat kebisingannya menurut saya signifikan berkurangnya ya. Jadi kita bisa menerbangkan drone, bahkan kita sendiri tidak tahu posisi drone karena dalam jarak beberapa meter suaranya sudah senyap ya, sudah mulai menghilang ya suaranya. Kecuali jaraknya ya sekitar 5-10 meter mungkin bisa kita notice di mana posisi drone-nya. Lebih dari itu kalau kita sibuk melihat layar monitor dari controller, kita tidak tahu posisi drone-nya hanya dengan mendengarkan suaranya karena begitu senyap ya. Keunggulan yang kedua ya. Keunggulan yang kedua adalah dari segi improvement video ya. DJI menjawab tuntutan saya sebelumnya, entah itu di DJI Mini 2 maupun di Mavic Air ya. Di DJI Mini 2 saya mengeluhkan tidak ada profile flat ya.
sama sekali DJI tidak mencantumkan profile flat di DJI Mini 2. Jadi di DJI Mini 3 Pro ini DJI memberikan satu improvement di flat profile. Jadi walaupun tidak di log, hanya di Cinelike, cukup membantu kita dalam satu proses color grading ya. Kalau teman suka color grading, flat profile itu penting sekali untuk kita bisa lebih mengulik profile color yang kita inginkan. Kemudian di samping dari flat profile, DJI juga meningkatkan bitrate-nya ya. Bitrate maupun color sign-nya. Color sign istilahnya atau apa ya. Jadi dia kalau kita shoot di 30 fps 4K, dia bisa menghasilkan file 10 bit ya, walaupun belum 422 ya, masih 420 ya, masih tingkat jumlah warnanya masih lebih rendah dibandingkan dengan 422. Jadi menurut saya improvement dari sisi video, profile, kemudian dari segi bitrate, kemudian dari segi kedalaman warna, menurut saya drone sekecil ini mungkin saat ini baru DJI Mini 3 Pro ini yang memberikan kedalaman warna hingga 420 10 bit ya. Untuk yang lain mungkin belum. Jadi itu merupakan improvement yang membuat saya agak lega sedikit, bahkan berpikir untuk menjual DJI R2S saya. Oke, keunggulan yang ketiga menurut saya adalah dari sisi kamera ya. Ukuran sensor lebih besar daripada Mini 2, improvement yang luar biasa. Kemudian dari segi bukaan juga aperture ya, aperture sekarang di 1.7 ya. Saya dari bukaan f1.7 itu saya ke kemampuan dia di low light. Dari drone-drone yang saya gunakan sebelumnya, DJI Mini 3 Pro ini memiliki kemampuan low light yang jauh lebih baik ya, relatif lebih baik lah dibandingkan dengan R2S ya. R2S walaupun sensornya lebih besar tapi bukaannya lebih kecil, sehingga untuk low light kurang ideal jika dibandingkan dengan Mini 3 Pro. Mini 3 Pro memberikan kualitas low light yang lebih lah dibandingkan drone-drone saya sebelumnya. Untuk kembali lagi, untuk Mavic 3 Pro saya tidak punya drone-nya, jadi saya tak bisa bandingkan secara langsung atau secara kasat mata lah perbedaannya. Tapi untuk low light Mini 3 Pro ini cukup bagus, terutama jika ada ambient light lah sedikit. Jangan gelap-gelap total gitu kita shot. Jadi kita memerlukan ambient light. Apa itu ambient light? Seperti kita kalau nge-shot di jalan raya, ada lampu jalan raya kanan kiri, ada lampu mobil, hasilnya lebih bagus. Kemudian kita nge-shot objek yang relatif terang, ya hasilnya lebih bagus. Kalau memang totally gelap, ya gelap banget, hasilnya ya agak susah karena sensor yang di bawah 1 inci, hasilnya juga tidak bagus. Bahkan kamera saya micro four third, hasilnya juga kalau low light tidak bagus-bagus banget. Jadi seperti itu. Tapi untuk kualitas drone dengan ambient light yang cukup, hasil low lightnya masih bisa kita gunakan. Bahkan saya menggunakan low light di hyperlapse untuk light trail, hasilnya lumayan epic lah. Untuk drone yang sekecil ini dengan kondisi di Bali saat ini, angin yang relatif kencang ya. Hanya Autel Nano Plus yang memiliki bukaan yang hampir mirip dengan DJI Mini 3 Pro ini. Begitupun dengan ukuran sensornya. Ya mirip-mirip lah. Nano Plus dari Autel dan Mini 3 Pro ini. Kemudian dari segi kameranya juga punya fitur ini sekarang, fitur vertical mode ya, atau portrait mode dulu kita kenal di Mavic Pro. Jadi kameranya bisa memutar ke arah vertikal. Jadi untuk sobat YouTube yang suka membuat konten di Instagram Reels, TikTok maupun di YouTube Short, mungkin bisa memanfaatkan fitur tersebut. Kamera sendiri spesifikasinya, kemudian ada fitur vertikalnya, itu merupakan satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh drone-drone yang rilis baru saat ini. Jadi yang memilikinya malahan adalah Mavic Pro ya, Mavic Pro yang sudah keluar di 2015-2016 memiliki fitur tersebut. Tapi dari segi bitrate, kemudian kedalaman warna, Mini 3 Pro lebih bagus daripada Mavic Pro seri yang pertama.
Keunggulan yang keempat dari DJI Mini 3 Pro ini adalah adanya satu track shot ya, atau tracking, fitur tracking, entah itu follow tracking maupun spot tracking ya, atau fokus tracking. Jadi saya memberikan komentar tentang Mini 2 di video saya tentang keunggulan dan kekurangan Mini 2 adalah kurangnya tracking atau fokus tracking maupun follow di Mini 2, tidak ada itu ya. Saya masih memakluminya karena Mini 2 tidak ada sensor depan. Jadi untuk follow, sensor depan itu sangat penting ya. Jadi dengan active tracking atau track shot ataupun follow focus atau follow me, istilahnya banyak sekali ya. Banyak hal yang bisa kita shot selayaknya seorang profesional droner ya. Walaupun kita baru hanya memanipulasi stick sedikit, kita sudah bisa menghasilkan footage yang sepertinya dilakukan oleh seorang pilot drone yang profesional dengan fitur active track tersebut. Saya dari Mavic Air 2 sudah sangat memanfaatkan fitur active track tersebut. Jadi kita lock satu objek, kita tinggal bermanuver sesuai dengan keinginan kita. Kamera dan gimbal akan tetap fokus di objek tersebut tanpa kita harus menggerakkan gimbalnya. Jadi satu feature smart yang diberikan oleh DJI untuk drone-drone setelah Mavic Air itu hampir semua drone-nya dilengkapi dengan fitur itu ya, fitur active track tersebut, kecuali seri mini ya. Karena Air 2S ada, kemudian Mavic 3 Pro juga ada. Seri Mini 2 aja yang kelewatan. Sebenarnya saya harapkan DJI memberikan satu firmware update di DJI Mini 2 untuk memberikan satu experience lebih bagi pengguna Mini 2. Itu salah satu alasan saya untuk melepas Mini 2 sebenarnya. Karena kita harus banyak berlatih untuk menghasilkan satu shot yang bagus di Mini 2. Oke, keunggulan yang kelima ya. Keunggulan yang kelima sebenarnya saya apatis awalnya dengan satu terobosan baru yang diberikan DJI, yaitu controllernya ya. Controller yang istilahnya apa ya? Smart controller atau DJI RC sih namanya sekarang. Ya, dilengkapi dengan screen. Sebelumnya saya agak skeptis karena ya ini gimmick lah mungkin atau gimana. Karena dengan HP juga kita bisa menampilkan feedback video dengan cukup baik ya. Cuman setelah saya menggunakannya beberapa minggu atau 1 bulan terakhir ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan ke sobat YouTube sekalian. Bahkan sebelumnya saya terpikir untuk merekomendasikan DJI RC N1 yang seri yang pertama ya. Nanti saya tampilkan di video. Karena karena DJI Air 2S saya masih menggunakan DJI RC N1. Jadi saya malah sempat merekomendasikan memberi paket DJI RC N1 untuk sobat YouTube. Jangan membeli paket yang DJI RC ini yang ada monitornya. Saya sempat untuk akan menyarankan, cuman setelah menggunakan 1 bulan saya mengurungkan niat itu. Jadi DJI RC ini memiliki monitor, built-in monitor ya. Sedangkan RC N1 memerlukan satu handphone ya. Ada beberapa handphone yang akan ngedim sendiri atau menurunkan brightness-nya jika dia mengalami kondisi yang overheat untuk mengurangi tingkat panas dari HP-nya sendiri. Walaupun kita bisa pasang sun hood ya, agak sedikit merepotkan karena kita harus masang sun hood itu tidak sebentar ya, kita memerlukan waktu yang lebih banyak lagi untuk memasang sun hood. Sedangkan untuk DJI RC ini tingkat brightness-nya menurut saya cenderung konsisten ya, walaupun dia agak panas sedikit, tetap saja brightness-nya masih dalam level-level yang bisa kita lihat, walaupun kalau diterang banget kita tidak bisa melihatnya. Kemudian sepertinya DJI juga sangat mensupport DJI RC ini ya. Jadi firmware-nya terus diupdate. Jadi sampai sekarang dari awalnya banyak sekali keluhan tentang jarak, kemudian konektivitas yang lebih buruk dibandingkan dengan DJI RC N1. Untuk saat ini menurut saya ini malah menjadi pilihan dibandingkan dengan RC N1. Mungkin dari segi jarak ada sedikit
perbedaan menurut saya tidak signifikan. Jadi kalau sobat YouTube ingin membeli DJI Mini 3 Pro, ingin merasakan satu hal yang relatif berbeda dibandingkan sebelumnya atau berbeda dari teman-teman sobat YouTube, saya sarankan untuk membeli DJI paket yang dengan DJI RC. Keunggulan yang keenam adalah kemampuan DJI ini untuk mendapatkan satelit ya. Jadi saya tidak pernah di drone-drone DJI sebelumnya belum ada drone DJI yang sampai mendapatkan satelit 32 ya. Biasanya di 24, 26. Jadi DJI Mini 3 Pro ini memiliki kemampuan menangkap satelit lebih dibandingkan drone-drone saya sebelumnya. Untuk Mavic 3 Pro saya tidak tahu ya. Untuk Mavic 3 Pro mungkin juga sama. Cuman di DJI Mini 3 Pro ini drone sekecil ini bisa mendapatkan 32 satelit maksimal itu. Saya tidak pernah lebih dari 32. Namun paling sering ya 32. 32 satelit membuat drone ini sangat stabil ya di udara. Jadi dia nge-lock posisinya lebih nge-lock lagi. Kita bisa manfaatkan fitur tersebut untuk membuat satu hyperlapse ataupun timelapse dengan drone ini. Walaupun tidak sesempurna kita menggunakan tripod atau kita menggunakan tangan kita sendiri ya. Kadang-kadang ada beberapa hal yang terjadi di drone, terutama saat angin yang relatif kencang ya. Jadi posisi altitude-nya berubah maupun posisi secara posisinya juga berubah kanan kirinya ya. Namun untuk hal tersebut bisa kita akali di post processing dengan menggunakan satu stabilizer software seperti Warp atau di DaVinci juga ada beberapa fitur stabilisasi yang bisa kita gunakan. Keunggulan berikutnya ya menyinggung masalah angin ya. Menyinggung masalah angin, ternyata DJI Mini 3 Pro memiliki kemampuan melawan angin yang di luar dugaan saya. Jadi mungkin karena GPS-nya 32 seperti yang saya sebutkan tadi, satelit yang bisa di lock oleh drone ini 32, ya mungkin itu juga membantu. Entah itu karena desain propellernya lagi, kemudian motornya juga. Saya relatif agak berani sedikit untuk menerbangkan drone sekecil ini dalam kondisi angin yang menurut saya relatif kencang. Jadi dia masih bisa melawan angin. Saya belum pernah mengaktifkan sport mode untuk melawan angin ya. Dan masih dalam cine mode ataupun di normal mode. Jadi drone masih bisa melawan angin yang menurut saya relatif kencang. Nanti saya tunjukkan footage seberapa kencang angin dan hasil video dari drone ini, entah itu apa namanya hyperlapse-nya maupun video normal, video 4K-nya. Oke sobat YouTube, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti kalau ada keunggulan lain saya sampaikan lagi ke sobat YouTube sekalian. Dan kekurangannya sudah tentu akan saya sampaikan di video berikutnya. Karena kalau saya sampaikan sekarang tanpa alasan yang cukup memadai, mungkin video durasinya akan lebih dari 30 menit ya sobat YouTube. Jadi kekurangannya, jika sobat YouTube tertarik dengan Mini 3 Pro, silakan subscribe ke channel kami ini, bunyikan lonceng notifikasinya. Video kekurangan dari Mini 3 Pro akan saya rilis di video berikutnya. Ya, produk apapun itu buatan manusia, tidak ada yang sempurna, apalagi manusianya atau corporate-nya menguasai pasar ya. Tidak mungkin dia akan bikin satu drone yang sempurna, karena kompetitor belum bisa mencapai ke titik tersebut. Bukan saya menjelekkan drone lain ya, kenyataannya seperti itu. Mungkin kompetitor unggul di sisi satu, tapi drone DJI masih unggul di banyak sisi lainnya. Jadi itu yang harus menjadi pertimbangan sobat YouTube sekalian. Ada beberapa YouTuber mungkin menyampaikan satu drone lebih bagus dari A, cuman dia tidak menyampaikan secara utuh gitu loh. Jadi jeleknya satu drone itu ditekankan terus, sedangkan keunggulan drone yang satu lagi ditekankan lagi. Jadi ya review harus kalau saya sih belum mendapat kiriman atau apa dan belum ada kolaborasi dengan pihak distributor atau apa ya. Tapi kalaupun ada, nanti saya akan berusaha memberikan satu hal yang
seobjektif mungkin. Oke Sobat YouTube, sekian video kali ini. Jika Sobat YouTube menganggap video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like. Jika ada hal-hal ya, saya manusia juga, tidak mungkin bisa memberikan segalanya dengan cukup proper ya. Silakan komen di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk merespon komen tersebut. Oke Sobat YouTube, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, share kalau bisa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat berkarya.